Pada kesempatan ini teman-teman sekalian di pasal ke-11, penulis mengangkat sebuah judul yang beliau sebutkan kerasnya tubuh ahli neraka dan buruknya tampang mereka. Ternyata bukan hanya sekedar siksaan kayak di penjara misalnya di dunia orang digebukin ya sudah itu aja berarti rasa sakitnya gitu kan. Atau orang di stroke itu saja rasa sakitnya gitu kan. Tapi di sini subhanallah Allah SWT ubah mereka. Ya, sesuatu yang paling atau salah satu hal yang tidak nyaman untuk dilihat adalah tampang yang buruk, gitu kan? Begitu juga dengan kerasnya tubuh, maksud dalam arti kata ini mengeras, ya karena banyaknya siksaan sehingga membuat tubuh mereka mengeras, ya. Dan ini berarti menandakan juga jauh dari kenikmatan karena termasuk kenikmatan adalah lemah lembutnya, ya seseorang, orang yang penuh dengan nikmat di muka bumi ini, orang kaya, orang yang Allah SWT berikan rezeki, umumnya kita depankan kulitnya mulus, ya tangannya lembut dan segala macam, ya pipinya bersih dan segala macam tubuh gitu. Ya itu sudah umum karena nikmat yang ada. Tapi kalau kita temukan orang yang susah hidupnya, ya, kita temukan kulitnya menjadi gelap walaupun datanya dia putih, ya kotor gitu kan. Bahkan sebagian anggota tubuh itu mengeras karena mungkin susahnya hidup, ya seperti itu kurang lebih gambarannya. Kita akan mulai teman-teman sekalian di halaman 128 bagi yang pegang bukunya. Penulis mengangkat dalil pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 17 halaman 186 dan Tirmidzi jilid 4 halaman 104. Ada di footnote nomor 118 ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, gigi gerahamnya orang kafir seperti gunung Uhud dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud. Anda pernah lihat gunung Uhud? Kalau ada yang belum pernah lihat, Anda bisa ketik saja di YouTube gunung Uhud, Anda akan lihat bagaimana penampakannya. Sangat besar, ya, kokoh seperti itulah. Tapi gigi, kalau gigi geraham aja seperti gunung Uhud, kira-kira yang lainnya seperti apa? Itu baru satu gigi, belum gigi-gigi yang lain, gitu kan? Ini giginya saja. Bagaimana dengan bibirnya? Bagaimana dengan hidungnya? Bagaimana dengan matanya? Bagaimana dengan mukanya? Bagaimana dengan kepalanya? Bagaimana dengan pundaknya? Bagaimana dengan perutnya? Bagaimana dengan kaki dan pahanya? Semuanya jauh lebih besar daripada itu. Dan pembesaran tubuh ini, teman-teman sekalian, ada fungsinya. Saya kasih contoh, kalau seandainya Anda ingin memukul perutnya semut, apakah semudah yang Anda bayangkan bisa memukulnya? Tentu sulit, karena Anda mau cari titik perutnya itu nggak gampang, karena dia kecil, gitu kan? Coba kalau gajah, mudah nggak Anda untuk memukul titik di perutnya Anda inginkan atau di tubuhnya? Mudah. Kenapa? Karena dia besar. Mudah terlihat, mudah terjangkau. Jadi pembesaran tubuh mereka ini itu tujuannya untuk menambah siksaan. Subhanallah, ini luar biasa gitu. Ya. Jadi badannya dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar semua sisi tubuhnya itu kena siksaan dengan tepat sasaran. Ini teman-teman jangan dianggap remeh ya. Banyak orang kadang-kadang dia buat sebuah kriminal, dia mengatakan, paling ujungnya juga di penjara. Karena dia belum merasakan. Coba kalau dia masuk penjara. Masuk aja teman-teman, baju na'udzubillah, jangan sampai seumur hidup insya Allah kita lalui. Dia masuk saja, dia ganti bajunya menjadi baju tahanan, itu sudah nggak enak. Mungkin baju itu bersih, dicuci, wangi, mungkin pakai pewangi, tapi tidak enak karena sudah ada status di situ. Kalau dia adalah tahanan, nampak di depan publik, nggak nyaman, itu baru saja. Belum kita duduk, diinterogasi, ini dan itu, tidak enak. Orang kalau ditanya, sekarang teman-teman ditanya sama istrinya atau suaminya saja, kamu dari mana? Kamu kemana saja? Kamu jalan sama siapa? Itu aja nggak nyaman kita di rumah. Atau ada teman kita sibuk nanyakin seperti itu. Bagaimana yang kita ditanyain? Apa kegiatan, kenapa kau lakukan, dan segala macam. Kan jadi nggak enak, itu sudah tidak nyaman. Belum kita bicara kalau sampai masuk ke dalam tahanannya, satu kamar bersama dengan tahanan-tahanan yang lain, kita tidak tahu dia seperti apa. Mungkin dia lebih besar kriminalnya, wa na'udzubillah.
Belum tentu juga tempatnya bersih. Sebersih-bersih dijaga, tetap aja bekas tahanan ya. Mungkin ada di antara mereka yang naudzubillah jorok, kotor, bau badan, segala macam. Ya, belum yang berkata-kata kotor, belum segala macam. Belum kalau memang terjadi perkelahian atau ada kekerasan terjadi ya. Belum lagi WC, kamar mandi yang mungkin kita butuhkan. Kita kan juga butuh nyaman, bersih ya. Itu sudah hilang dari kita semua hanya dengan masuk naudzubillah penjara. Kenapa Anda jerumuskan diri Anda pada penjara? Kenapa? Karena mengambil sebagian uang di kantor, manipulasi data, karena mengambil haknya orang lain, karena memukul, karena membunuh, karena mencuri. Untuk apa? Gitu. Manfaatnya apa? Menyiksa diri. Itu baru fasilitas yang kita bicara ya. Makan pakai piring bekas, makanannya juga ala kadarnya, gitu kan? Jadi banyak hal Anda harus cuci pakaian sendiri, apalah segala macam, banyak hal ya yang pasti tidak nyaman. Belum lagi dengan cuaca yang panas ya. Jadi ketidaknyamanan. Lalu untuk apa? Sebagus-bagusnya penjara tetap namanya penjara. Kan gitu. Itu baru di dunia teman-teman sekalian. Baru di dunia. Kalau di akhirat nanti nggak ada begini, nggak ada waktu istirahat, nggak ada Anda dikasih makan, maksudnya makanan enak, lumayan lah, karena ada nasi, ada tempe, ada sayur. Misal, Anda masih bisa mandi, Anda masih bisa buang air besar, buang air kecil. Di neraka ini nggak ada semuanya. Siksaan demi siksaan, kotoran yang keluar dari tubuh Anda pun itu akan menjadi makanan Anda kembali. Untuk apa? Karena bohong? Karena zina beberapa saat di kamar hotel, karena riba yang terus-menerus tidak mau berhenti, tidak mau melakukan atau alihkan ke syariah misalnya. Untuk apa? Manfaatnya apa gitu? Toh kita juga makan, kita minum teman-teman sekalian. Dalam akidah seorang muslim, nggak ada sesuatu yang kalau kita khawatirkan karena rezeki sudah dicatat oleh Allah SWT. Kata Hasan Basri rahimahullah, aku selalu tenang dan senang karena aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Gak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bekerja, belum kita dapatkan, belum rezeki kita. Kita dengan ikhtiar yang lain. Kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa. Kecuali rezekinya semua sudah diberikan kepada dia. Sepotong roti pun yang sudah dicatatkan oleh Allah SWT Mahfud akan sampai ke mulut Anda sebelum Anda meninggal dunia. Seteguk air pun akan sampai kepada Anda. Kita boleh ikhtiar iya. Tapi jangan sampai masuk kepada yang haram. Anda kalau melakukan hal yang halal, Anda nikmati. Dapat pahala. Yang haram itu tidak ada gunanya. Gitu kan. Lalu untuk apa teman-teman? Sibuk dengan pendapatan haram. Pernah ada seseorang ibu bertanya kepada saya waktu itu di daerah Kelapa Gading ada pengajian. Dia mengatakan, Ustaz kalau kita nggak cuci rumah dengan uang riba sekarang, maka kita tidak akan pernah punya rumah. Lalu saya balik bertanya, emang ibu kalau nggak punya rumah di dunia kenapa? Coba renungi baik-baik, kenapa? Kalau kita masih harus sewa, kita kontrak, ada masalahnya apa? Paling jauh perkataan orang, ya, orang bilang apa? Orang bilang apa? Ini orang mukmin tidak pernah hidup dengan perkataan orang, teman-teman sekalian. Perkataan dia sendiri. Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Biar kecil, biar kontrak, biar kos-kosan, tapi kalau kita halal, itu lebih nikmat. Tentu idealnya kita dapat rumah yang benar, tapi teman-teman cari yang syar'i, yang benar gitu. Kenapa harus paksakan diri? Ada orang sibuk, semuanya teman-teman, semuanya berhubungan dengan dia, semuanya riba. Odol, sikat gigi, sabun, sampo, handuk, pakaian dalamnya, pakaian kerjanya, ya, spraynya, ranjangnya, kasur, sofa, semua yang di kulkas, makanan dan minuman, semuanya panci, kulkas, semuanya riba. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa? Kenapa tidak yang halal? Kenapa riba? Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina? Anda berzina dengan 36 kali orang berbeda, itu baru sama dengan yang paling rendahnya uang riba. Kenapa? Kenapa harus dibayarkan oleh
Uang riba dulu perbankan ribawi bayarin baru nanti akhir bulan Anda bayar. Kenapa? Kenapa enggak? Mulia saja udah bayar cash selesai. Sesuai dengan kemampuan kita. Sampai hal kecil pun Anda harus pakai uang riba. Kenapa ini? Ya. Bahaya sekali. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendah, siksanya paling ringan, ya, itu setara dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah, ini berat sekali. Level-level zina itu kan yang paling berat zina sama mahram, yaitu ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudarinya, tante atau paman sama ponakan. Dan ini paling berat dalam perzinahan karena mahram, nggak boleh nikah sama mereka memang. Baru kemudian zina sama istri mujahid, baru kemudian zina sama istri tetangga atau pasangan tetangga, baru kemudian zina secara umum, gitu kan. Kita sudah jelaskan yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair berhubungan dengan masalah bab zina, masalah itu. Beliau coba menyebutkan dalilnya secara ini loh, tingkatan-tingkatannya, walaupun tidak dipoin-poinkan ya. Tapi itu riba berat. Dan kenapa Anda terlalu transaksi ini? Sampai kapan Anda melakukan ini? Di akhirat apa yang Anda katakan? Oh ya Allah, karena saya mau pengen punya rumah, itu bukan alasan. Gitu kan? Oh ya Allah, karena saya kalau tidak riba maka saya tidak bisa punya kendaraan. La haula wala quwata illa billah. Kumpulin duit, bisa beli cash, alhamdulillah. Atau kalau tidak, buat akad dengan teman-teman Anda pengusaha, ya, supaya dia bayarkan, boleh sistem murabahah. Murabahah artinya, saya mau beli mobil, saya nggak ada duit, saya bilang sama teman saya mau beli mobil nih 200 juta, saya nggak ada duit, bisa kamu beliin? Dia bilang, oke, saya beliin kamu Khalid, tapi dengan syarat saya jual kepada kamu 250 juta ya. Saya tambah 50 juta, kamu boleh bayar 12 bulan, 36 bulan. Deal lah, selesai, oke. Jelas kok, berarti akadnya transaksi jual beli, bukan utang piutang. Bukan utang piutang, dan barang itu bisa jadi jaminannya, kan begitu. Ini boleh dalam Islam. Anda bisa minta tolong seperti itu. Saya pernah melakukan dengan salah satu jemaah, jazahullah khair, semoga Allah balas sudah dengan kebaikan. Saat itu kebetulan butuh rumah di daerah Condet pada saat itu. Terus saya mengatakan pada beliau, ini kebetulan rumah ada mau dijual, saya nggak ada duit, saya mau beli, antum bayarin, kemudian nanti insya Allah saya cicil tiap bulan. Beliau setuju langsung, dibelikan. Kemudian saya bayar tiap bulan, alhamdulillah lunas, selesai. Tapi akad kami seperti itu. Cuma waktu itu alhamdulillah jazakallah beliau tidak mau ada keuntungan. Cuma modalnya saja. Tapi kalau misalnya ada orang mau dengan ditambahkan keuntungan itu boleh saja. Yang penting akadnya jual beli bukan utang piutang. Karena utang piutang teman-teman adalah jasa dalam Islam yang tidak boleh bertambah. Transaksi jual beli juga. Ya, seperti transaksi juga. Tapi dia murni jasa. Itu utang itu mencari pahala. Nggak boleh bertambah. Anda utangkan 1 juta, ya 1 juta kembali. Anda boleh maafkan atau kurangi. Anda boleh mengatakan sudah tidak usah kembalikan aja nanti 500 ribu atau udah saya maafkan. Itu betul. Tapi kalau Anda tambahkan 1 rupiah saja sudah jadi riba. Nggak boleh. Kecuali Anda akadnya bisnis, baru kemudian Anda berbicara masalah keuntungan. Itu pun ada adab-adabnya, peraturannya. Persentase dari keuntungan. Tidak boleh persentase langsung ditentukan dari uang. Misalnya saya akan investasi sama kamu 100 juta, saya cuma tahu terima 10% dari 100 juta itu. Saya mau 10 juta tiap bulan. Ini nggak boleh. Jadi haram hukumnya. Tapi berapa keuntungannya kita bagi. Persentasenya ditentukan misalnya 50-50%, 60-40%. Tapi dari keuntungan. Untung rugi ditanggung bersama. Nah itu baru namanya syar'i. Kenapa nggak ke Islam? Kenapa? Masalahnya apa gitu? Saya kadang-kadang bingung dengan orang yang terus bergelut dengan yang haram. Padahal sebenarnya dia punya, di Allah masih kasih dia kesempatan. Teman-teman, demi Allah orang yang mati di kuburan sekarang itu. Ya, itu berharap bisa kembali ke dunia, taubat pada Allah. Karena taubat itu betul-betul tiket yang luar biasa untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Selamat dari tempat siksaan yang luar biasa. Nggak bisa dibayangkan 24 jam teman-teman non-stop disiksa. Nggak ada berhentinya. Kalau di penjara kita digebukin 5 menit, 10 menit, babak belur selesai. Bahkan ada dokternya, diobatin segala macam, masih bisa tidur, bisa istirahat, kalau sakit diobatin. Masih bisa dikasih makanan. Di neraka nggak ada gitu-gitu, nggak ada.
Allah SWT mengatakan wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat untuk yang ditempuh. Bi'sa qarar, seburuk-buruk tempat tinggal. Allah SWT penciptanya mengatakan itu. Menyesal nanti. Jangan digampang-gampangin masalah ini. Dan kita juga teman-teman sekalian duduk di sini bersama-sama. Saya meninggalkan aktivitas saya, teman-teman juga begitu meluangkan waktu. Untuk supaya kita dengarkan. Dan ini Allah SWT menginginkan untuk kita sore ini kebaikan untuk mendengarkan tentang masalah ini. Ini bukan cuma sebuah kisah saya berdongeng kepada Bapak Ibu untuk menghibur Anda. Bukan. Ini adalah ilmu agama Anda yang Anda punya kewajiban untuk mendengarkan dan mengambilnya. Kalau Anda engah, Anda cerdas, Anda akan ambil dan Anda sadar. Jangan terus-menerus terjerumus pada yang haram. Saya akan selalu ingatkan. Ingat, yang halal ada. Anda nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan yang bertaring. Ular, serigala, harimau. Tapi Anda boleh makan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Walaupun bertaring, kalau hewan air boleh, hewan darat yang tidak boleh. Maka ada solusi kan? Kecuali kalau nggak ada. Orang beriman tidak boleh makan daging sama sekali. Dan Anda punya syahwat, punya keinginan untuk makan daging. Ya itu mungkin wajar orang terjerumus. Ini enggak, gantinya ada kok. Anda nggak boleh zina. Anda diberikan kesempatan menikah, kan bisa menikah. Sama biologis, tapi ini lebih tenang gitu. Nggak boleh minum khamar, nggak boleh narkotika. Ada susu, ada madu, ada sirup, ada solusi. Ya kan? Berarti kita nggak ada alasan sebenarnya untuk terjerumus pada hal tersebut. Kecuali memang ada orang terdesak dalam arti kata tadi dalam keadaan memang nggak ada yang halal, itu lain. Tapi kan halal banyak. Ya, jadi ini penting teman-teman sekalian. Hiduplah dalam kondisi Anda aman karena kematian ini sangat mengancam. Siapa di antara kita teman-teman punya jaminan dia masih bisa hidup? Detik ini, di ruangan ini, di tempat Anda masing-masing, Anda bisa tiba-tiba lihat malaikat maut lalu mencabut ruh Anda. Meninggallah. Saya datang malaikat maut cabut ruh saya. Sudah selesai, saya jatuh, meninggal. Orang cuma menang, Khalid bin Salamah pernah ceramah. Selesai. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun. Habis itu orang akan lupakan Anda. Sekarang saya tanya teman-teman sekalian. Kakek Anda masing-masing. Atau ayah kakek Anda masih bisa mengenang, Anda masih tahu ceritanya mereka? Kalau generasi Anda lagi, sudah lupakan tuh. Kakek Anda sudah dilupakan. Mungkin dia ingat ayahnya sama kakeknya. Begitu terus. Kalau kita hitung 5-6 generasi ke atas, sudah nggak diingat gitu. Saya nggak pernah tahu apa yang terjadi pada ayah kakek saya. Kakek saya pun meninggal tahun 78, saya masih 3 tahun, subhanallah. 1978, walaupun beliau adalah seorang penceramah, rahimahullah. Tapi saya nggak banyak tahu tentang beliau. Paling cuma diceritakan oleh ayah. Tapi kan tidak hidup interaksi sama mereka, tidak tahu. Saya tidak tahu apa. Apalagi ayahnya beliau, ayahnya si kakek, saya lebih tidak tahu. Begitu juga Anda nanti. Generasi yang datang setelah ini tidak akan mengenang Anda. Yang bersama Anda adalah amal soleh yang Anda kerjakan. Anda penentunya. Maksimalkan itu. Jangan menyesal nanti. Orang yang mati teman-teman berharap kembali ke dunia. Sujud sekali. Baca ayat sekali. Sedekah seluruh hartanya. Berzikir. Bertaubat. Ya. Jangan menyesal teman-teman sekalian. Penyesalan selalu di akhir. Ya. Kemudian hadis yang kedua beliau angkat adalah hadis riwayat Tirmidzi, jilid 2 halaman 105. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta, sekitar 20 meter. Ya. Gigi gerahamnya seperti bukit Uhud dan tempat duduknya di Jahannam sepanjang antara Mekah dan Madinah. Neraka Jahannam ini bukan lagi 10 hektar, 100 hektar, ya, tempat tanah penjara. Seluas langit dan bumi ini besar. Seperti ya, tempat yang luar biasa gitu. Besar, tidak bisa dibayangkan. Kita sudah jelaskan itu pada saat memaparkan hadis tentang Nabi SAW sampaikan neraka akan didatangkan yang ditarik dengan 70.000 rantai. Di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ya. Berarti 4,9 miliar malaikat yang menarik bangunan itu. Hampir 3/4 penduduk bumi ini narik satu bangunan. Bagaimana besarnya bangunan itu? Itu luar biasa gitu. Bangunan yang bergerak, bangunan yang bisa berbicara. Ada lehernya neraka.
Nanti akan kita jelaskan di bab-bab setelahnya insya Allah. Bagaimana akan keluar leher neraka dan mengatakan aku ditugaskan untuk menghukum semua orang-orang yang sombong. Ya. Jadi ini tempat yang luar biasa. Gitu. Anda pun kita pelajari di bab kita yang pertama ya. Tentang masalah neraka, bagaimana kita minta berlindung dari api neraka. Dan neraka akan berkata pada saat kita mengatakan, ya Allah lindungi aku dari api neraka. Siapa yang memohon 3 kali dalam sebuah riwayat, atau 7 kali riwayat yang lain, dalam sehari minta agar diselamatkan dari api neraka, neraka akan mengatakan, ya Allah hambamu fulan. Dia merespon kita sekarang. Hambamu fulan memohon ampun, memohon agar diselamatkan dariku, maka selamatkan dari api neraka. Kalau kita mohon 3 kali atau 7 kali surga, maka surga akan mengatakan, ya Allah, surga berbicara. Makhluk Allah yang luar biasa gitu. Ya. Jadi bukan kita bayangkan seperti bangunan rumah kita yang benda mati, nggak bisa ngomong, nggak bisa melihat. Tapi ini makhluk Allah ini beda. Surga akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan telah memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah kita ke dalam surga. Kata Nabi SAW, ya, demam itu adalah tiupan panasnya api neraka. Maka dinginkan dengan air. Jadi ada interaksi kita dengan neraka itu. Dalam riwayatnya nanti akan kita pelajari di bab-bab setelahnya insya Allah akan ada. Sesungguhnya neraka mengeluh karena panasnya sebagian membakar sebagian yang lain. Panas sekali. Ya. Dan kita sudah jelaskan juga bagaimana apinya warna hitam. Bukan lagi merah, bukan lagi putih. Tapi menjadi hitam. Karena Ibnu Abbas menjelaskan masalah itu. Dipanaskan 1000 tahun merah. 1000 tahun lagi memutih. 1000 tahun lagi menjadi hitam. Maka dia hitam, kelam. Neraka Jahannam itu panas sekali. Maka dia berkeluh kesah karena sebagainya membakar atau membakar yang lainnya. Maka Allah SWT mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Dan itulah yang kalian dapatkan kata Nabi SAW. Di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Itu hembusan neraka. Jadi kita bisa rasakan sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dia patuh nih, dia jujur, dia amanah, dia sholat, dia puasa, dia kerjakan ibadah-ibadah. Dia mati masuk surga. Dekat sekali, lebih dekat daripada tali sendalnya. Tinggal tunggu mati masuk. Atau dia, dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Artinya dia zina, dia bohong, dia riba, dia membunuh, dia segala macam. Mati masuk neraka. Sikap Allah SWT. Ya. Kayak ini hati-hati sekali. Dan di sana teman-teman ternyata diburukkan tampangnya, dikeraskan tubuhnya, dibesarkan supaya lebih merasakan siksaan tersebut. Ya. Kemudian beliau mengangkat dalil yang ketiga adalah hadits Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW mengenai firman Allah, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Dan pada hari itu kami panggil ya, tiap umat dengan pemimpinnya. Surah Al-Isra ayat 71. Maka beliau bersabda, yud'a ahaduhum fayu'ta kitabahu biyamini wa yumaddu lahu fi jismihi 60 dhira'a wa yubayyadu wajhuhu wa yuj'al ala ra'sihi tajun min nurin yatala'la fayantaliku ila ashabihi fayarawnahu min ba'id fayakulun Allahumma atina bihadza wa barik lana fi hadza hatta ya'tiyahum. Artinya saya terjemahkan dulu karena cukup panjang. Akan didatangkan seseorang di antara mereka pada hari kiamat yang telah menerima bukunya dengan tangan kanannya. Insya Allah semoga kita termasuk ini ahli surga ini. Kemudian akan ditinggikan tubuhnya 60 hasta ke langit. Ya. Jadi mirip sama Nabi Adam alaihissalam, sekitar 27 sampai 30 meter kurang lebih tingginya. Kemudian diputihkan, dicahayakan wajahnya. Dan akan diberikan di kepalanya mahkota yang penuh dengan cahaya yang mengkilap, berkilau. Kemudian dia pun menuju kepada teman-temannya yang sama-sama ahli surga yang menerima buku sebelah kanannya. Kemudian teman-temannya pada berkata pada saat melihat dari jauh, "Ya Allah, datangkanlah orang ini kepada kami dan berkahilah kami dengan kedatangan dia sampai dia tiba." Maksudnya teman-temannya berharap biar orang ini datang kepada kami dan ceritakan
Karena begitu luar biasa dia pakai mahkota setelah Allah SWT hakimi dia. Gitu kan. Maksudnya menimbang amalnya. Yang masih antri ini, pada lihat temannya nih. Wah ini luar biasa dia selamat nih. Wajahnya putih, tubuhnya besar. Pakai mahkota dari cahaya yang terang. Maka datanglah orang ini kepada teman-temannya sama-sama orang beriman. Fayaqul abshiru. Orang itu mengatakan, terimalah berita gembira. Likulli rajulun minkum mithla hadha. Kalian pasti akan dapat seperti saya. Karena sudah menerima buku sebelah kanan, ya, tangan kanannya. Qala, lalu Nabi SAW bersabda, wa ammal kafiru fayusawwadu wajhu wa yumaddu lahu fi jismi sittuna dira'an ala surati Adam wa yulbasu tajan min nar. Artinya sementara orang kafir, wa na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai teman-teman sekalian kita menjadi orang kafir. Dan bagi teman-teman yang memiliki kerabat, tetangga, orang kafir, doakan mereka, dakwahi mereka. Ikhlaskan niat karena Allah, semoga Allah menyelamatkan mereka. Maka orang kafir akan dihitamkan wajah mereka. Walaupun dia putih sekali di dunia, akan menjadi hitam kelam wajahnya. Kemudian ditinggikan badannya 60 hasta ke langit, mirip sama ahli surga tadi. Seperti postur tubuhnya Nabi Adam. Dan diberikan mahkota di kepalanya dari api. Panasnya luar biasa itu ya. Fayarahu ashabu fayakulun. Maka teman-temannya menerima juga buku dari tangan kiri. Wa na'udzubillah. Melihatnya dari jauh. Maka mereka berkata, na'udzubillahi min syarri hadha. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari keburukan orang ini. Allahumma la ta'tina bihadha. Ya Allah jangan engkau arahkan orang ini ke arah kami. Fayatihim. Tapi orang itu tetap datang ke teman-temannya yang sama-sama ahli neraka. Yang belum ya. Yang melihat temannya ini sudah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatihum. Kemudian dia datang. Fayaqulun. Ya. Maka mereka pada berkata, Allahumma akhzihi, ya Allah, hinakan orang ini, pergikan dari kami. Fayaqul, maka orang itu mengatakan, ab'adakumullah. Semoga saja Allah bisa menjauhkan kalian dari seperti aku ini. Fa inna likulli rajulin minkum mithla hadha. Tapi ketahuilah, salah seorang di antara kalian pasti akan seperti ini modelnya. Pasti akan sama dengan saya. Berwarna hitam, pakai mahkota dari api, wa na'udzubillah. Wajahnya memburuk. Ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 4 halaman 365. Kemudian beliau mengangkat juga selanjutnya riwayat Mujahid menceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya, tahukah kamu bagaimana luas neraka Jahannam? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada muridnya Mujahid, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, tahukah kamu bagaimana luasnya neraka Jahannam? Maka Mujahid mengatakan, aku tidak tahu. Lalu Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, ya demi Allah, ya, kamu tidak tahu bahwa jarak antara daun telinga salah seorang dari mereka dengan pundaknya, ini daun telinga kita sama pundaknya, ini jaraknya kan dekat sekali ya. Jaraknya nanti penghuni neraka antara daun telinga sama pundaknya sejauh perjalanan 70 musim, 70 tahun. Bagaimana besarnya tubuhnya orang itu? Ya. Kalau orang jalan kaki seluruh dunia 70 tahun mungkin sudah selesai semuanya. Karena jauh. Karena lamanya waktu yang dipakai gitu loh. Itu antara ini sampai ke pundak saja. Kata beliau di dalamnya ya, mengalir lembah nanah dan darah. Karena banyak besarnya sampai ada lembah-lembah darah dan nanah. Aku bertanya, apakah sungai-sungai? Kata ia, tidak. Tapi lembah. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad sahih dan dinyatakan juga oleh Al-Mundri sahih dalam kitab At-Targhib di jilid 6 halaman 261. Jadi sangat besar postur tubuh mereka. Tadi tujuannya saya bilang untuk memastikan mereka merasakan pedihnya siksaan. Ini untuk apa teman-teman? Untuk berzina sejam di hotel, sama pelacur yang Anda bisa nikah dengan wanita baik-baik di pesantren, banyak muslimah, Anda bisa nikmati juga biologis sama mereka. Atau karena riba, tadi yang saya sudah kasih contoh. Atau karena manipulasi data.
atau mengambil barang 1-2 lembar atau haknya ahli waris atau cerita sibuk dengan gosipin orang, fitnah orang, untuk apa? Apa yang didapatkan ini teman-teman? Saya tanya teman-teman, kalau buat maksiat apa badannya tambah sehat? Hah? Enggak. Matanya jadi 3 sehingga bisa ada ekstra bisa melihat? Enggak kok. Malah maksiat itu dalam agama kita akan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan fasilitas yang Allah berikan. Nikmat akan hilang dengan maksiat. Ya, makanya Nabi SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai hilang nikmat-nikmat ini dari aku. Nikmatmu hilang dari aku. Kesehatan, kekuatan, karena berbuat maksiat itu. Wa tahawuli afiyatik, dan beralihnya kesehatan, keselamatan kepada sakit atau masalah. Wa fuja'atin nikmatik, dan tiba-tiba datang hukumanmu. Wa jami' sakhatik, dan semua kemurkahanmu. Selanjutnya juga beliau mengangkat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW bersabda, wa hum fiha kalihun, yang artinya firman Allah, dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Surah Al-Mu'minun ayat 104. Beliau menjelaskan, Nabi SAW mengatakan, yakni yang dimaksud dengan Al-Mu'minun 104, wahum fiha kalihun, dan mereka di neraka dalam kondisi cacat. Beliau menjelaskan, tashwihin naru, tashwihin naru fataqallasu syafatuhul ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wa tastarkhi syafatuhu sufla hatta tadriba surratahu. Ini teman-teman sebelum saya terjemahkan, pakai hati, pakai iman dalam mendengarkan seperti ini. Perhatikan, ini sabda baginda Nabi SAW. Manusia terbaik, saya ini hanya menyampaikan saja. Saya hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan SAW. Ini wahyu dari langit. Apa kata Nabi SAW? Kenapa dikatakan dalam surah Al-Mu'minun 104, mereka ahli neraka akan cacat? Kata Nabi SAW, karena ia dipanggang dengan api. Anda kalau bahasa panggang seperti apa? Orang yang dibolak-balikkan di api kan. Biasa kalau daging panggang kan gitu. Dibakar sini, dibalik lagi. Supaya merata semuanya, hangusnya atau masaknya gitu ya. Ia dipanggang ahli neraka itu dengan api. Lalu terkelupas bibir atasnya. Ini ya. Hingga mencapai tengah kepalanya. Jadi kalau karena meleleh gitu. Bisa dilipat sampai ke atas kepala. Bibir ini sejauh-jauhnya kita tarik kan. Dia paling sentuh hidung pun susah gitu. Tapi subhanallah ini ditarik. Karena panasnya yang seperti meleleh, dia bisa ditarik sampai ke setengah kepala, kata Nabi SAW. Dan bibir bagian bawahnya, na'udzubillah, terkelupas hingga mencapai pusarnya, perutnya. Bagaimana jeleknya pemandangan mereka itu. Dan bagaimana beratnya siksaan itu. Kita kadang-kadang teman-teman makan sambal aja kalau terlalu pedas. Rasanya bibir ini kayak gak enak, gak nyaman. Ya. Atau minum panas atau apa saja. Gak nyaman gitu. Atau mungkin pas Anda di wilayah-wilayah yang musim dingin. Mungkin ada teman-teman kita sini yang dari Eropa, yang dari mana yang mengikuti acara kita yang lagi dingin. Anda bisa rasakan bagaimana kalau pecah-pecah bibir. Atau di musim panas juga begitu. Perihnya luar biasa gitu, kadang-kadang luka gitu. Itu baru begitu saja. Ini bagaimana dengan yang bibirnya kayak memelar, lalu bisa dilipat sampai ke setengah kepala, yang di atas dan di bawah bisa sampai ke pusar. Ini bagaimana teman-teman sekalian? Semoga Allah selamatkan kita. Ini jangan dianggap remeh teman-teman. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 4 halaman 109. Nah. Kemudian selanjutnya beliau mengangkat juga hadis Nabi SAW, Al-Harith bin Aqiyas radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, Inna min ummati man yadkhulul jannata bi syafa'atihi akthar min mudar. Wa inna min ummati man ya'dhumu fin nari hatta yakuna ahada zawayaha. Wa na'udzubillah. Ya. Yang artinya, sesungguhnya ada orang-orang dari umatku yang bisa memasukkan surga dengan syafaatnya lebih banyak dari mudar.
Artinya, ada orang saking banyaknya amal solehnya tiap hari dari amal soleh ke amal soleh terus saja begitu. Di hari kiamat nanti, dia bisa teman-teman memberikan syafaat. Asal timbangan Anda sudah lolos, Anda punya kesempatan memberikan syafaat kepada orang-orang lain. Misal amal soleh Anda 100 ribu, dosa Anda cuma 1000. Anda lolos, masuk ke surga. Nah, selisihnya itu Anda bisa memberikan syafaat. Ini berarti amal solehnya banyak, bisa memberikan pertolongan. Jadi tergantung, ada orang bisa selamatkan 1, ada yang bisa 2 orang, ada yang 3 orang. Tapi ada orang saking luar biasanya, mungkin seorang ulama, ahli ilmu, suka beramal, luar biasa pokoknya ibadahnya, jauh dari kemaksiatan, sampai kata Nabi SAW, dari umatku ada yang bisa menyelamatkan seperti banyaknya suku Mudar. Mudar itu di atas 100.000 orang. Nah, kalau di zaman kita sekarang suku Mudar sudah jutaan orang gitu. Dia bisa selamatkan jutaan orang karena amal solehnya. Semua kita termasuk orang seperti ini. Ada orang begitu karena amal soleh sibuk terus. Tapi perhatikan, dan ada juga dari umatku, masih umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dari kaum muslimin yang sibuk dengan dosa-dosanya, tidak berhenti, tidak mau kapok. Allah berikan jabatan bukan digunakan untuk ketaatan, malah kesempatan melakukan merajalela, kejahatan, korupsi, ngambil ini, ngambil itu, zalim sana, zalim sini. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW, ya, dan ada di antara, sesungguhnya di antara umatku ada yang menjadi besar di neraka hingga menjadi salah satu sudutnya. Ya. Itu umat Islam. Bayangkan aja kalau neraka sebesar itu, kemudian dia bisa menjadi salah satu sudutnya. Dia paling besar tubuhnya. Ini luar biasa ini. Dosa apa yang dilakukan oleh manusia ini? Apa yang dilakukan subhanallah? Ini sibuk ini. Mungkin dalam satu hari sekian kali berzina, mungkin dalam satu hari sekian kali mencuri. Kemudian dia menjadi tokoh. Ada orang begitu kan, ada orang berzina nih. Antara dia sama zina, dia antara dia sama perempuan, antara dia sama laki-laki, maka dia bertobat, itu lain. Ini ada orang tidak. Dia berzina, lalu dia ajak teman-temannya semua, ditraktir sama dia. Lalu dia buka tempat perzinahan, lalu dia dapat pendapatan yang sudah, lalu dia hidupkan istri anak dari uang haram. La haula wa la quwata illa billah. Sibuk buka karaoke dengan cabang-cabangnya, diskotik dengan cabang-cabangnya, orang mabuk tiap hari di situ, orang berzina, orang apalah segala macam transaksi narkotika, haram semuanya. Bagaimana enggak menumpuk ini? Dosanya terlalu banyak, tidak sempat bertobat. Wa na'udzubillah. Adik kandung saya cerita kepada saya, dia bilang, ada teman saya, dia bilang, waktu mau meninggal, lagi mau sakaratul maut, dia minta supaya disiramkan dengan khamar. Karena tiap hari dia khamar terus itu kan. Na'udzubillah. Kita berharap mati sujud, teman-teman sekalian, berzikir, berdoa. Ya. Anda bisa selamatkan diri Anda sendiri. Demi Allah, semua yang di sekeliling Anda ini, ya teman-teman, ya orang tua, ya pasangan hidup, itu cuma bisa ngantar sampai ke liang lahat. Nggak akan masuk tinggal ke dalam. Mustahil. Kalau mereka orang baik, mereka bisa doakan Anda. Kalau mereka orang buruk, paling sedih sebentar harus pergi. Anda sendiri di kuburan. Sendirian. Makanya Rabi ibn Haytham rahimahullah pernah menggali liang lahat di belakang rumahnya, hampir tiap hari beliau masuk. Masuk supaya tidak terganggu imannya, supaya selalu rajin beribadah. Dan kenapa sih kalau Anda menjadi orang baik, kenapa? Saya bingung dengan orang yang tidak mau jadi orang baik ini. Dan jadi orang baik jangan setengah-setengah, sekalian hijrah jadi orang yang baik maksimal. Supaya Anda tutupin kesalahan Anda yang lalu. Ini enggak, hijrah tapi masih setengah-setengah. Enggak, sekalian jadi orang baik. Rabi bin Haytham duduk sambil dia lihat dinding kuburan tersebut gelap, ya. Kemudian dia membaca firman Allah SWT, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ada sebuah potongan ayat berbunyi begitu. Nanti ahli neraka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku di dunia. Semoga aku bisa mengerjakan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Teman-teman, nanti kalau sudah lihat malaikat maut, ingat perkataan saya ini. Maka yang Anda bayangkan lagi bukan kenikmatan biologis, walaupun dengan istri atau suami. Bukan lagi meeting yang menghasilkan miliaran rupiah.
Bukan lagi building yang Anda lagi target untuk beli atau tanah. Bukan lagi restoran favorit. Bukan lagi pakaian yang bermerek. Bukan lagi itu. Allah menggambarkan orang kalau sudah menghadapi kematian, dia udah tahu ini, dia akan menuju kemana? Qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. Jangan dimatikan dulu. Untuk apa? Kembali meeting bisnis lagi, kembali biologis lagi, walaupun yang halal, apalagi yang haram, gitu kan. Kembali lagi ke restoran favorit, kembali lagi ke baju-baju bermerek, pameran-pameran dan segala macam. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku bisa beramal soleh yang pernah aku tinggalkan. Itu aja nih harapin. Anda akan berharap pada saat itu bisa ngaca Al-Quran. 2-3 ayat. Bisa zikir pagi petang. Bisa sholat malam. Bisa baca Quran. Bisa sedekah. Bisa bakti sama orang tua. Itu Anda rindukan nanti. Demi Allah itu benar teman-teman sekalian. Ini perkataan ini bukan saya lagi dongeng sama Anda. Ini perkataan peringatan dari Allah. Cuma keluar dari mulut saya teman-teman sekalian. Sadar sebelum tiba saatnya. Jangan terus dalam dosa. Dan dosa tidak pernah mau tobat. Terulang terus kesalahan yang sama. Udah masa lalu kita tidak bicarakan. Tapi nanti ini. Kedepannya perbaikin. Tujuan kita setiap pengajian begini. Mulai sekarang Anda berubah ke depannya. Tutup semua masa lalu yang buruk itu. Dan saatnya menjadi orang baik. Dan ingat pesan saya. Jadi orang baik sekaligus kalian. Jangan setengah-setengah. Hijrahnya setengah-setengah, penampilannya sudah mulai hijrah. Tapi ya masih ada buka pintu ini, masih ada buka pintu itu. Kenapa? Kenapa enggak 100%? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa teman-teman, hati-hati. Karena ini dari umat Islam yang akan menjadi bagian daripada sudut api neraka karena besarnya dia sampai memenuhi sudutnya. Bayangkan luar biasa. Yang terakhir yang dikatakan oleh beliau adalah hadis Nabi SAW. Itu tadi itu hadis riwayat Ibnu Majah yang kita baru sebutkan ya. Di jilid 2 halaman 1446 dan Hafidz Al-Mundhiri mengatakan dalam Targhib dengan sanad bagus di jilid 6 halaman 261. Yang terakhir yang beliau angkat adalah masalah kerasnya tubuh ahli neraka wa na'udzubillah dan buruknya tampang mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. Hadis riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 415 dan Muslim jilid 17 halaman 186. Nah, jadi jarak antara dua pundak orang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari. Jadi kita jalan 3 hari dari sini baru bisa sampai ke sininya, pundaknya. Kira-kira seperti apa itu teman-teman perjalanan? Ya. Saya pernah melakukan perjalanan naik darat ya dari Jakarta ke Surabaya waktu itu. Bisa ditempuh dalam sehari semalam gitu. Berangkat pagi ini, tiba besok lah ya, kurang lebih pagi. Pernah kami jalan sekitar jam 9 jam 10 pagi, bawa mobil kendaraan sendiri mungkin tibanya sekitar jam 1 malam, jam 2 malam. Nah, kalau lebih telat mungkin bisa sampai subuh ya gitu. Kalau lebih santai mungkin tibanya besok siang. Itu sudah perjalanan luar biasa tuh. Sudah dengan suka dukanya, dengan mampir, dengan segala macam. Jauhnya itu luar biasa. Itu masih belum. 3 hari 3 malam perjalanan. Ya, baru bisa sama dengan pundaknya orang kafir. Bagaimana besarnya mereka dan bagaimana tadi tujuannya supaya mereka betul-betul disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita. Dan insya Allah pada akan datang nanti kita akan lanjutkan di bahasan lanjutan di bab ke-11 insya Allah ya. Di hari Senin akan datang.